Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari tentang materi perkuliahan mata kuliah kualitas air aquacultur, yaitu materi filter biologi dalam sistem resirkulasi. Jika pada beberapa minggu lalu kita telah mempelajari tentang resirkulasi aquaculture system dan beberapa jenis filter, kali ini kita akan mempelajari tentang salah satu filter, yaitu filter biologi. Nah, salah satu permasalahan dalam budidaya perairan yaitu masalah pencemaran. Pencemaran itu bisa diakibatkan oleh pencemaran amoniak, nitrit, nitrat, dan lain-lain. Jenis-jenis pencemaran ini akan mempengaruhi dari kelangsungan hidup ikan yang kita budidaya, yaitu dapat menyebabkan kematian pada ikan jika berada dalam konsentrasi yang berlebih. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu melakukan pengelolaan kualitas air. Nah, pengelolaan kualitas air itu dengan salah satu cara yaitu sistem resirkulasi. Nah, beberapa minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang filter fisika, filter kimia. Dan pada minggu ini kita akan melanjutkan, kita akan membahas tentang filter biologi, yang mana filter biologi itu terdiri dari biofiltrasi, reaksi nitrifikasi, jenis polutan, serta jenis dari filter biologi itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke filter biologinya terlebih dahulu. Nah, filter biologi memiliki mekanisme kerja seperti pada slide yang kalian lihat, di mana filter biologi yang kita gunakan, misalnya saja spons yang warna hitam ini, contohnya spons. Nah, filter biologi spons ini ketika kita tambahkan dalam media filter, nanti akan ditumbuhi oleh beberapa bakteri. Nah, bakteri itu nanti akan tumbuh, berkembang, atau berkoloni, membentuk suatu mikroorganisme atau bakteri yang banyak, sehingga nanti bakteri ini nanti yang akan berfungsi untuk mengubah polutan-polutan menjadi suatu senyawa yang tidak terlalu berbahaya. Nah, adapun mekanisme kerja dari bakteri yang tumbuh dalam filter spons tadi, yaitu disebut dengan bakteri nitrifikasi. Yaitu contohnya saja misalnya ini ikan, ikan ini kan kita beri pakan, makanan, lalu ikan ini kan mengalami suatu metabolisme menghasilkan feses dan kotoran. Nah, sisa-sisa makanan dan feses ini nanti akan terurai dalam perairan menjadi amoniak, yang mana amoniak ini sangat toksik di perairan budidaya. Nah, oleh filter biologi tadi yang ditumbuhi oleh bakteri, bakteri itu mengubah amoniak menjadi nitrit, lalu kemudian nitrit diubah kembali menjadi nitrat. Dan nitrat ini akan digunakan oleh fitoplankton untuk tumbuh, sehingga fitoplankton ini akan berguna sebagai makanan oleh si ikan. Sehingga kalau kita rumuskan reaksinya, reaksi nitrifikasi, yang mana amoniak diubah oleh bakteri nitrosomonas menjadi nitrit, lalu nitrit diubah oleh bakteri nitrobakter menjadi nitrat. Nah, salah satu contoh dari filter biologi yang umum kita lihat adalah dengan menggunakan media aquaponik, yaitu menggunakan media tumbuhan, tanaman di atas media pemeliharaan ikan, seperti sawi, kangkung, eceng gondok, dan lain sebagainya, di mana nanti akar-akar dari tanaman tersebut akan menyerap polutan. Nah, ini juga disebut sebagai bagian dari filter biologi. Nah, di sini saya akan memberikan suatu link, yang mana link ini akan menghubungkan kalian ke salah satu jurnal penelitian yang membahas tentang perbedaan
kualitas air dan pertumbuhan ikan lele dumbo yang diberikan perlakuan dengan biofilter dan tanpa biofilter. Kita klik dulu linknya. Oke, sambil menunggu. Jadi penelitian ini menggunakan biota ikan lele dumbo, yang mana dari hasil penelitian ini terlihat perbedaan yang nyata antara penggunaan filter biologi dengan tanpa menggunakan filter. Perbedaan itu nampak dari pertumbuhan ikan lele dan kualitas air dari media budidaya ikan lele tadi. Nah, ini bisa kalian baca lebih jelas dalam artikel jurnal berikut yang telah saya sematkan dalam materi PPT pada hari ini. Di mana di sini terlihat sangat jelas hasilnya. Saya perlihatkan langsung, nanti terlebih detailnya silahkan kalian baca. Nah, di sini kita lihat dari nilai pertumbuhan, kita lihat bahwa dengan menggunakan biofilter aquaponik itu lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan biofilter. Begitu juga dengan nilai kelangsungan hidup SR, nilai kelangsungan hidup menggunakan biofilter juga lebih tinggi daripada yang konvensional atau tanpa menggunakan biofilter. Nah, bagaimana dengan kualitas airnya? Kualitas airnya juga terlihat di sini ya. Lihat amonia nitrit nitrat dengan menggunakan biofilter aquaponik, kualitas air amoniaknya juga lebih kecil ketimbang dengan metode konvensional atau tanpa menggunakan biofilter. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan filter, yaitu filter biologi, yaitu dalam hal ini penggunaan aquaponik, itu dapat meningkatkan pertumbuhan dan memperbaiki kualitas air budidaya. Yang itu semua disebabkan oleh adanya reaksi nitrifikasi dengan bantuan bakteri dalam mengubah polutan-polutan tadi menjadi sesuatu yang tidak berbahaya. Itu ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan kalian berikan pada kolom komentar di bawah video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.